Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara Aurora Edita dengan NIM 123120092 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan nama saya Alodia Gita Pratiwi, NIM 123190089 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan nama saya Ahmad Idonesio Putra dengan NIM 123120094 dari Teknik Geofisika. Perkenalkan nama saya Prita Hotiba Simanurang dengan NIM 123190087 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan nama saya Rafkin Takari dengan NIM 123190099 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan nama saya Fuad Adam dengan NIM 123360057 dari Prodi Teknik Material. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Prinsip kerja hukum Faraday. Michael Faraday melihat bahwa suatu mol elektron yang ada di dalam setiap atom membawa atom-atom tersebut. Perubahan inilah yang diamati Faraday dalam proses elektrolisis. Setelah itu, penemuan ini juga menghasilkan konstanta Faraday, yaitu besaran muatan listrik per mol elektron, yang bernilai 96.500 kolom per mol, yang digunakan untuk menghitung jumlah muatan yang ada di dalam satu mol elektron. Hukum Faraday pertama berbunyi, massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Dengan begitu, dapat dirumuskan bahwa massa zat sama dengan jumlah listrik yang digunakan. Untuk hukum Faraday kedua berbunyi, ketika proses elektrolisis berlangsung, massa zat yang dilepaskan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu. Dengan demikian, hukum ini dapat dirumuskan sebagai massa zat sama dengan massa ekivalen zat, atau W sama dengan ME. Dengan W adalah massa dan ME adalah massa ekivalen zat. Kami tertarik mengambil judul ini dikarenakan penerapan hukum Faraday sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada generator listrik, mikrofon, transformator, motor listrik, elektrolisis, pemurnian logam kotor, produksi zat atau bahan-bahan kimia, dan sebagainya. Alat dan bahan. Alat 1. Amplas halus, 2. Lem tembak, 3. Cutter, 4. Gunting, 5. Solder. Bahan 1. Magnetoidium, 2. Kumparan kabel, 3. Lampu kecil, 4. triplet, 5. Botol plastik, 6. Tutup botol, 7. Kincir angin, 8. Isi lem tembak. Untuk cara kerjanya ialah yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu potong botol menjadi 2 bagian. Setelah itu bisa dibentuk kincir angin dengan menggunting botol plastik yang bagian atas. Kemudian bentuk lubang pada botol bagian bawah dan tusuk dengan stek besi. Pasang kincir angin dengan menusuknya di stek besi tersebut. Lalu, tempelkan 2 buah magnetoidium pada stek besi, dan bisa dililitkan kumparan pada botol di antara stek besi, dan amplas kedua ujung kumparan dengan amplas halus. Setelah itu, bisa kaitkan kedua ujung kumparan dengan kedua ujung kabel lampu LED. Susun dan tempel rangkaian kincir angin dan lampu LED pada triplek menggunakan lem tembak. Lalu langkah terakhir, tiup kincir angin sampai magnet di dalam berputar pada tengah kumparan, sehingga energi listrik mengalir dan lampu menyala. Kesimpulan yang kami dapat adalah pembangkit listrik tenaga angin adalah salah satu cara inovatif untuk menghasilkan energi listrik yang bersumber dari energi angin. Meskipun kompleks, dalam struktur dan komponennya, cara ini telah membuktikan dirinya sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan energi.